Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya Puji Prayoga, channel yang penuh inspirasi dan motivasi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips atau motivasi tentang bagaimana mengasuh anak yang dimulai dari diri orang tua. Tapi sebelum video ini saya lanjutkan, silakan tekan subscribe dan tanda lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Pada dasarnya orang tua itu tidak bisa mengendalikan seluruh anak-anaknya, apalagi anaknya itu banyak. Bisa di atas 3, 4, 5, atau 6, bahkan sampai 10 lebih. Tapi orang tua itu bisa mengendalikan suasana rumahnya agar rumahnya itu tenang, rumahnya itu bisa dijadikan tempat belajar, bisa dijadikan tempat untuk mengekspresikan dirinya, dan bisa mendapatkan keamanan. Ada beberapa perilaku orang tua yang bisa menanamkan pola asuh agar anak-anak itu menjadi apa yang kita inginkan. Nah, itu berawal dari diri orang tua. Yang pertama yaitu perilaku orang tua yang bisa dirasakan oleh anak, bahwa anak itu merasa dicintai. Contohnya, anak itu merasa dicintai kalau orang tua itu selalu memperhatikan dan menunjukkan kehangatan di dalam kesehariannya, perhatian dan kebaikan hati. Mendukung kualitas anak yang dirasakan itu baik. Apabila anak itu berperilaku menyimpang atau tidak baik, itu segera diberi teguran. Teguran pertama mungkin dengan cara menasehati, teguran kedua dengan memberikan marah, si ketiga itu bisa dengan pemukulan yang bersifat mendidik, bukan menganiaya. Yang kedua yaitu perilaku orang tua yang dirasakan oleh anak, bahwa anak itu difahami oleh orang tua apa yang menjadi keinginannya, yaitu dengan cara mau mendengarkan pembicaraan anak tanpa harus memotong di tengah-tengah. Biarkan apabila anak mengutarakan sesuatu itu diterima atau didengarkan sampai selesai. Jadi jangan dipotong di tengah jalan, atau jangan sampai dipotong di tengah pembicaraan. Kemudian memberikan kesempatan anak untuk mengekspresikan keinginannya, mengekspresikan pendapatnya, dan mengekspresikan perasaannya. Nah, apabila ini sudah diberi kesempatan ini, anak itu merasa bahwa orang tua itu memahami dirinya. Kemudian orang tua itu harus siap mendengarkan pembicaraan anak secara terbuka dan tanpa harus memberikan jawaban tertentu apabila jawaban itu akan menghambat perasaannya. Yang ketiga yaitu perilaku orang tua yang dirasakan oleh anak itu, bahwa orang tuanya itu menghargai dirinya. Jadi anak itu merasa dihargai. Apa saja? Yaitu orang tua tuh mampu mendengarkan dengan penuh perhatian. Lihat ekspresi anak itu, lihat ekspresi emosinya, bahwa dia sangat menggebu-gebu atau santai-santai saja di dalam menyampaikan segala sesuatu, atau ragu-ragu. Itu menunjukkan bahwa anak itu serius atau khawatir atau takut yang disampaikan itu memerlukan biaya. Kemudian orang tua juga menerapkan sebuah aturan bahwa jam berapa harus tidur, jam berapa harus main ke tempat temannya, dan jam berapa dia harus berada di rumah, makan, jadwal makan dan sebagainya. Itu harus ada aturan yang jelas, sehingga anak-anak itu akan merasa atau tahu apabila dia berada di dalam melanggar aturan orang tuanya. Kalau tidak ada aturan yang jelas, ya dia tidak merasa bahwa dia sudah melanggar. Seperti contoh, apabila pulang malam itu tidak boleh lebih dari jam 9 malam. Nah, apabila dia sudah ada ketetapan demikian, kalau dia melebihi dari jam 9 malam, artinya dia dalam pelanggaran dan siap mendapatkan teguran. Dan orang tua apabila memberikan teguran terhadap anak-anaknya itu dengan intonasi yang
yang baik. Kalau memberi perhatian atau semangat itu intonasinya itu penuh perhatian. Dan ketika memberi teguran dalam keadaan melanggar atau teguran itu harus berusaha untuk bisa mengekspresikan tegas dan serius bahwa ini akan berakibat tidak baik bagi anak-anaknya. Kemudian yang keempat yaitu perilaku orang tua yang dianggap oleh anak itu bernilai. Apa? Tunjukkan bahwa orang tua itu memberikan antusias, memberikan respon yang baik dan dukungan yang kuat apabila ada perbuatan baik dari anaknya. Jadi harus mendukung secara antusias, sungguh-sungguh, seolah-olah akan betul-betul harus berhasil di dalam kebaikan yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian dorong dengan semangat bila ada sikap positif dari anak tersebut. Apabila di dalam perjalanan itu ada nilai baik, ada perubahan yang meningkat, beri pujian yang memberikan semangat. Dan apabila di dalam perkembangannya itu menunjukkan tanda-tanda yang tidak baik, itu Anda itu harus tetap tenang, jangan menggunakan kata seharusnya ini, seharusnya itu, seharusnya ini, seharusnya itu. Itu tidak diperbolehkan di dalam pendidikan terhadap anak. Ini perilaku yang tidak bisa diterima oleh anak. Kemudian yang kelima yaitu perilaku orang tua apa yang dirasakan oleh anak itu merasa aman di dalam naungan orang tuanya, di dalam rumahnya sendiri, yaitu menerima informasi hal buruk tentang anaknya, sikapi sebagai titik awal di dalam pembelajaran. Karena informasi mengenai anak itu tidak selalu baik, tetapi ada juga informasi tentang hal yang tidak baik. Jadi pada saat informasi itu datang baik, itu sikapi dengan bahwa ini titik awal pembelajaran baru. Ada yang harus dipelajari di dalam perkembangan anak itu sendiri. Kemudian memberitahu terhadap anak bahwa itu adalah sebuah perilaku yang tidak baik dan bagaimana cara bersikap untuk menghadapi hal-hal tersebut. Yang keenam yaitu orang tua banyak-banyak berdoa agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kewarasan dan ilham yang baik agar anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, bisa berhasil, bisa sukses baik urusan dunia maupun akhiratnya. Demikian tadi motivasi dari saya, mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan barokah. Dan sebelum video ini saya akhiri, silakan tekan like, komen, dan share agar teman-teman yang jauh di sana mendapatkan informasi-informasi terbaik dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.